warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana keadaan hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Salam hormat kepada Bapak Muhammad Ali selaku tutor. Salam hormat kepada semua mahasiswa Universitas Terbuka dan semua warga YouTube yang menonton. Perkenalkan, nama saya Rahmaniat dari program studi Agribisnis Pertanian Universitas Terbuka. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan gagasan mengenai perkembangan COVID-19 pada tahun 2021 dan penyuluhan penggunaan vaksin. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan COVID-19 pada tahun 2021. Hingga 15 September 2021, pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4.178.164 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 139.682 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 3.953.519 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil tindakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, mengacu pada pedoman sementara WHO tentang novel coronavirus. Masih segar dalam ingatan bahwa pada bulan Juli lalu, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki titik terparah di mana banyak fasilitas kesehatan kolaps, tak mampu menumpang aliran pasien yang datang terus-menerus. Sosial saat itu dipenuhi oleh berita kematian dan permintaan tolong untuk mencari oksigen. Varian virus Delta yang lebih menular dibandingkan dengan varian lainnya dengan mudah menjadikan Indonesia sebagai epicentrum pusat penyebaran COVID-19 di Asia. Namun kondisi yang terjadi kini berangsur membaik. Jumlah kasus positif harian jauh turun dibandingkan pada bulan Juli lalu. Laporan COVID harian dari pemerintah juga menunjukkan penurunan drastis pada jumlah korban yang meninggal akibat infeksi virus corona ini. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah korban meninggal tercatat di bawah 100 orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selain karena penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan, penurunan kasus ini terjadi karena adanya kemungkinan tentang sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan tubuh. Salah satu penjelasan ilmiahnya adalah karena banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki kekebalan, baik itu kekebalan secara buatan yaitu vaksin maupun secara alamiah karena telah terjaring penyakit. Di Jabotabek, hampir semua masyarakat sudah melakukan vaksin. Program Pemuda Siaga Pandemi atau disebut PSP bervaksin telah menuntaskan sebanyak 15.219 dosis vaksin COVID-19 untuk masyarakat di Jabotabek. Program PSP telah mendistribusikan dosis lengkap yaitu dosis 1 dan 2 maupun untuk penyempurnaan dosis yaitu dosis 2 bagi masyarakat yang hanya berkesempatan mendapatkan dosis pertama pada sentra vaksinasi lain sebelumnya. Kegiatan PSP bervaksin yang dilaksanakan pada Akademi Bela Negara Nasdem tersebut melayani penyuntikan jenis vaksin yaitu Pfizer untuk dosis pertama dan kedua serta AstraZeneca dan Sinovac khusus untuk dosis kedua. Tapi ada juga masyarakat yang takut akan vaksin. Ini terlihat dari survei Fixpol memaparkan hasil riset terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Salah satunya program vaksinasi. Hasil temuan mereka ternyata masih banyak masyarakat yang belum divaksin dengan berbagai macam alasan. Sekitar 78,7% masyarakat belum mengikuti program vaksin. Hanya 21,3% saja yang sudah vaksin. Mayoritas 32,7% masyarakat belum atau enggak vaksin karena takut akan efek samping. Kemudian 22,7% masyarakat mengaku belum tersedia vaksin di lingkungan tempat tinggal mereka. 10,2% mengaku sibuk atau belum ada waktu luang. Lalu 6,7% menyatakan tidak membutuhkan. Selanjutnya 4,5% mengaku takut dengan jarum suntik. Kemudian 3,8% ragu dengan kehalangan vaksin dan 3,7% tidak percaya vaksin yang disediakan pemerintah. Lalu alasan lainnya 15,7%. Untuk itu, masyarakat harus tahu penyuluhan sebelum menerima vaksin. Sebagai berikut. Yang pertama, cari tahu informasi akurat. Terdapat begitu banyak informasi keliru tentang vaksin di dunia maya. Sangat penting bahwa kita
konsultasi dengan dokter terlebih dahulu tentang boleh atau tidak menerima vaksin. Saat ini, secara umum, seseorang dengan kondisi berikut sebaiknya tidak menerima vaksin COVID-19 demi menghindari kejadian ikutan paksa vaksinasi atau KIPI. Yang pertama, orang dengan riwayat reaksi alergi berat terhadap kandungan vaksin COVID-19. Yang kedua, orang yang sedang sakit atau sedang mengalami gejala COVID-19. Untuk orang yang mengalami gejala COVID-19, vaksinasi dapat dilakukan setelah sembuh dan dengan persetujuan dokter. Yang kedua, berkonsultasi dengan dokter. Orang yang pernah mengalami reaksi alergi berat setelah menerima vaksin atau memiliki obat yang dikonsumsi secara rutin perlu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengikuti program vaksin. Ketiga, pastikan tubuh dalam kondisi bugar. Beristirahat dan minum air putih yang cukup agar Anda merasa bugar pada hari vaksinasi. Saat menerima vaksin, alangkah baiknya Anda melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, ikuti protokol kesehatan. Pastikan Anda mengikuti aturan kesehatan pada lokasi vaksinasi. Misalnya, menjaga jarak saat menunggu panggilan atau mengenakan masker. Yang kedua, terus terang tentang kondisi diri sendiri. Sampaikan kepada tenaga kesehatan jika Anda memiliki kondisi yang harus diperhatikan, seperti sedang mengandung atau mengalami gangguan kekebalan tubuh. Yang ketiga, simpan bukti vaksinasi. Penerima vaksin akan menerima kartu yang menyatakan jenis vaksin COVID-19 yang diterima, waktu dan lokasi vaksinasi. Simpan kartu ini dengan baik kalau dibutuhkan pada masa mendatang. Setelah menerima vaksin, alangkah baiknya Anda mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, ikuti prosedur pemantauan. Setelah vaksinasi, tenaga kesehatan biasanya meminta penerima vaksin menunggu sekitar 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak ada reaksi atau KIPI yang bersifat sensitif. Yang kedua, tetap antisipasi reaksi vaksin. Vaksin bertujuan memberikan kekebalan tubuh tanpa harus terkena penyakit. Kekebalan tubuh dapat membangun tanpa berbagai reaksi, namun terdapat pula beberapa gejala KIPI umum yang ringan hingga sedang dan akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan hari. Beberapa bentuk KIPI ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah: yang pertama, rasa pegal di sekitar area suntik. Yang kedua, demam ringan. Ketiga, rasa lelah, sakit kepala, pegal pada otot atau sendi, menggigil, dan diare. Apabila tubuh Anda mengalami reaksi setelah vaksinasi, saya harap Anda tetap tenang. Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari 3 hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat. Bersabar, tubuh perlu waktu untuk membangun kekebalan. Seseorang baru dapat dikatakan divaksinasi setidaknya 2 minggu setelah dosis pertama. Demikian gagasan tentang COVID-19 saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun bahasa, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi